Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami, podcast Sobat Muda. Jadi, kami di sini menceritakan tentang pengalaman-pengalaman menarik selama di sekolah. Nah, ini mungkin saat di SMA atau saat di SMK saat dulu. Kita menceritakan atau bercerita tentang pengalaman-pengalaman dari segi kultur maupun juga dari profesionalitas guru di dalam sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Stanley dan juga teman aku namanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Willy. Jadi kita di sini bakalan sharing tentang pengalaman menarik kita selama sekolah dulu. Eh, Berdasarkan based on true story. Jadi ini benar-benar pengalaman kita yang bakal kita sharing. Jadi teman-teman selamat menikmati. Oke, jadi kita Gitu. udah bahas juga tadi di awal, kita mau tentang sharing tentang kultur dan profesionalitas guru. Sebelumnya juga kita jelasin dulu kalau kultur itu sebenarnya apa sih? Nah, menurut aku sendiri, kultur itu dapat diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai sebuah sekolah tersebut. Nah, biasanya kultur juga kita sering sebagai budaya yang ada di sekolah itu sendiri, entah itu dari guru ke murid, atau mungkin murid atau siswa kepada guru, atau sesama siswa. Nah, budaya-budayanya ini terdapat budaya yang baik ataupun budaya yang cukup kurang baik begitu. Kalau dari Willy, kultur sebenarnya itu apa sih? Nah, iya, jadi sama mungkin kurang lebih sama yang dibilang Stanley gitu. Jadi kalau kultur kultur itu kayak kebiasaan yang kita lakuin gitu secara berulang yang sudah menjadi kebiasaan pastinya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itu ada yang berujung baik, ada pula yang berujung tidak baik juga gitu loh teman-teman. Jadi kultur yang baik apa sih? Maksudnya gimana sih gitu kan? Jadi kultur baik itu kayak kebiasaan-kebiasaan yang membuat siswa itu terpengaruh ke hal yang lebih baik gitu loh. Nah, yang nggak baiknya di sini mungkin ada yang melenceng gitu dari kultur-kultur yang ada tetapi melenceng gitu, tidak sesuai dengan yang diharapkan kayak seperti kultur adanya kebebasan di dalam sekolah seperti celana sobek-sobek atau segala macamnya seperti itu. Nah, itu mungkin merupakan sebuah kultur yang tidak baik gitu. Nah, karena kita udah tahu gitu kan kultur kultur sekolah itu seperti apa, yang baik seperti apa, yang tidak baik juga seperti apa. Gimana kalau kita sharing aja gitu ya kan Stanley. Nah, menurut Stanley sendiri selama sekolah dulu kultur yang baik dan nggak baiknya gimana coba? Aku mau ceritain dikit ya kalau sharing kultur aku di SMA itu yang baiknya menurut aku saat di SMA, kalau kita terlambat selama itu 5 menit masih bisa ditoleransi, tapi setelah 5 menit kita akan berbaris di depan sekolah, itu akan dibaris dan itu akan disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan Indonesia kita ini. Nah, semisalnya itu 5 menit pertama itu ditunggu sampai menit 10 itu mereka nyanyi. Nanti di atas 10 nanti kelipatan lagunya, jadi lagunya nambah lagi jadi 2. Jadi semakin teman-teman atau mungkin siswa yang terlambat datang ke sekolah itu akan hukumannya akan lebih besar, atau mungkin setelah itu di atas 15 menit biasanya kami tidak diperbolehkan masuk jam pelajaran pertama. Itu sebuah peraturan atau juga mungkin kultur di sekolah aku begitu. Nah, mungkin kalau dari sisi yang itu sisi baiknya, karena mungkin kalau sisi kurang baiknya kultur di sekolah aku tuh masih adanya senioritas, walaupun itu sedikit, karena di sekolah aku tuh yang angkatan yang kelas angkatan kelas 10 itu di bawah, kelas bawah. Kalau yang kelas 11 itu di lantai 2, yang kelas 3 itu di lantai 3. Jadi masih ada gap di antara angkatan. Nah, itu mungkin adanya timbulnya senioritas terhadap angkatan begitu. Kalau misalnya ada kultur di sekolah aku. Kalau mungkin Willy, kultur selama di SMA-nya seperti apa? Kalau aku boleh tahu.
Oke, dari kultur yang Stanley sampaikan tadi benar-benar menarik gitu ya kalau adanya suatu apa ya kayak hukuman ringan gitu biar teman-teman yang terlambat bisa jera. Mungkin kalau dari aku itu hal baik yang aku terima kayak kultur baik yang sering aku lakukan di sekolah itu kayak adanya ibadah gitu. Nah, itu kayak membuat aku menjadi pribadi yang lebih tenang gitu kayak ibadah di setiap pagi di sebelum mulai pembelajaran gitu Stanley. Jadi 15 menit pertama ataupun lebih bisa 20 menit itu kita ngadain ibadah. Jadi yang agama Kristen dipisah gitu buat ibadah bareng sama angkatan bawah sama angkatan atas juga begitu. Jadi itu kayak kultur yang benar-benar kebiasaan yang sudah dilakukan sejak SMA tersebut berdiri gitu. Nah, itu menurut aku benar-benar kayak sebuah kultur yang baik yang menimbulkan jiwa-jiwa yang apa ya kayak aman, damai gitu hatinya untuk memulai pembelajaran gitu. Nah, menurut aku sendiri juga ada yang kultur yang kurang apa ya maksud aku kayak kultur yang sedikit menyeleneh, sedikit menyimpang gitu maksud aku yang nggak baiknya gitu di pastinya bukan hanya di sekolah aku aja, ada juga di sekolah lain gitu ya kan. Kalau kultur yang kurang baik itu menurut aku kayak kultur yang benar-benar ada masih banyak maksudnya kayak masih banyak orang yang mementingkan harta, maksudnya kayak gitu, maksudnya banyak mahasiswa, banyak siswa yang harta itu nomor satu gitu. Jadi bergenggeng, hidupnya bergenggeng gitu. Maksudnya di sekolah itu bergenggeng gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya duit atau kamu yang orang yang biasa aja seperti itu. Gitu Stanley kalau dari aku. Jadi karena dari tadi kita udah sharing gitu ya kan Stan, kalau di dalam kultur sekolah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah sebelumnya kan kita juga udah ngelakuin survei nggak sih Stan, benar nggak sih kalau kita itu udah ngelakuin survei? Betul, kita kan udah, jadi sebelumnya kita udah bikin question box, itu kita di Instagram, itu kita menanyakan apa sih pengalaman yang menarik buat teman-teman dari segi kultur atau mungkin segi profesionalitas guru. Nah, dan ini banyak banget teman-teman yang merespon dan menceritakan pengalaman kulturnya dan mungkin juga profesionalitasnya. Ini jadi flashback juga buat teman-teman kayak kangen-kangenan dari masa-masa SMA atau SMK dulu. Nah, begitu. Nah, ada banyak banget yang dari question box-nya. Mungkin kita cuma menyampaikan beberapa dan mungkin kita nyampeinnya informasi dirinya kita sensor atau kita rahasiakan karena ini kan menyangkut nama sekolah dan nama beliau tersebut. Nah, ini kita mau kita lihat, kita dengerin juga question box-nya. Yang pertama yaitu dari teman kita. Nah, jadi yang pertama itu dari teman kita, salah satu teman kita nih cerita kalau kultur yang paling menarik yang dia temuin semasa SMA dulu, maksudnya semasa sekolah dulu itu adalah misa gitu. Jadi kurang lebih sama kayak aku nih, teman-teman kayak aku, biasa setiap pagi itu ada ibadah pagi. Nah, kalau di teman kita sendiri ini, dia itu misa, tetapi bedanya dia di tiap minggu pertama, di awal bulan gitu. Nah, kebetulan juga kalau di sekolahnya teman kita ini sudah ada kapelnya, jadi lebih sarana prasarananya semakin apa ya, maksudnya kayak mendukung gitu untuk kita beribadah gitu. Nah, jadi menurut Stanley gimana nih kalau kulturnya yang seperti ini? Ya, kulturnya udah cukup baik. Dia sekolah tersebut mengadakan dulu kegiatan ibadah walaupun di tiap minggu pertama, tapi ini sudah cukup baik mengadakan dulu ibadah sebelum pembelajaran. Nah, saat aku lihat kultur ini juga, aku jadi ingat waktu aku SMA dulu, kalau kultur aku pun di sekolah pun ada namanya literasi. Literasinya itu 5 menit pertama tuh kita berdoa dulu dengan ajaran kita itu sendiri, tapi dalam kelas. Jadi yang mungkin agama Muslim itu berdoa dengan cara agama Muslim, yang Katolik dengan agama Katolik, Kristen dengan yang Kristen. Nah itu dengan cara mereka. Setelah 5 menit berdoa, 10 menitnya kita literasi, baca buku. Baca bukunya itu buku bebas, entah itu novel atau tentang sejarah atau biografi. Yang terpenting jangan kartun, diusahakan begitu. Tapi ini dari
kegiatan ini udah cukup baik banget kulturnya, dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat nanti kita sebagai guru, atau mungkin nanti buat sekolah-sekolah sekolah di luar sana begitu. Iya, benar-benar, Stan. Oke, mungkin itu yang dari teman kita satu. Jadi kita melihat lagi dari teman kita yang sudah menjelaskan di question box-nya, yaitu kulturnya selanjutnya adalah senioritas. Aku tidak suka diremehin karena nggak jago MIPA, ya, dan aku juga tidak suka MIPA. Nah, ini mungkin termasuk jenis kultur di sekolah yang kurang baik karena masih adanya senioritas, mungkin dibully atau diremehkan karena nggak jago MIPA. Mungkin Willy juga dulu SMA jago MIPA atau enggak? Aduh, jangan ditanya, Stan. Kalau aku sih tetap hidup IPS, asik gitu. Ya, tapi masih adanya senioritas dan mungkin diremehkan. Ini mungkin kalau dari aku sendiri ya, ini perlu pengarahan. Kalau kultur seperti ini sebaiknya sudah tidak ada, karena buat apa juga ada senioritas atau mungkin ada pembulian, karena setiap siswa punya kapasitas sendiri nggak sih begitu. Mungkin kalau Iya, dari benar. Willy, kalau tanggapan dari Willy tentang kultur seperti ini kayak gimana ya, Will? Nah, iya, sebenarnya senioritas ini kayak udah nggak gamblang lagi, maksudnya masih sering juga ya kita temuin gitu ya, walaupun ini konteksnya masih di SMA gitu kan, bukan hanya di SMA, mungkin di perguruan tinggi senioritas juga masih ada. Nah, mungkin ke depannya gitu kan, untuk tenaga kependidikan bisa melakukan bimbingan, bisa melakukan workshop, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang senioritas, agar tidak ada gitu kan ke depannya teman-teman yang merasa tertindas karena adanya senioritas ini gitu, Stan. Jadi mungkin ke depannya ada baiknya juga kalau semisalnya kita nanti sebagai penerus bangsa gitu ya ceritanya, sebagai penerus bangsa gitu kan, untuk menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan ilmu kita kepada teman-teman bahwa apa sih senioritas gitu ya kan, buat apa ada senioritas, mending kita bergandengan gitu untuk menjadi apa ya, maksudnya menjadi terangnya dunia gitu, menjadi pembawa dunia yang lebih baik gitu loh. Ya Hmm. betul. Itu Nah iya, dari pembahasan dari Willy, tanggapannya, dan juga mungkin uh, dari teman kita. Selanjutnya mungkin kita ke kultur selanjutnya, yaitu nah ini ada juga culture yang bilang masuk jam 6.45 pagi. Duh, ini benar-benar kepagian sih menurut aku. Tapi menurut aku sendiri kalau masuknya jam 6.45 pagi itu benar-benar membuat aku terpacu gitu, biar semua harus cepat, menjadi diri yang lebih disiplin. Benar nggak sih, Stan? betul. Harus benar-benar menjadi pribadi yang cepat, pandai manage waktu gitu. Nah, teman kita juga bilang kalau di sekolahnya dulu cukuran rambutnya buat pria ya kali ya, ini mungkin 121. Duh, ini udah kebayang dong cepaknya gimana. Kalau dulu aku sih di sekolah itu masih 321, tapi yang ini wah. Menurut Snelly ini gimana? Wah, kalau ini kelihatan mungkin rapi, seragam semua, dan kita juga lihat juga mungkin ini kalau kita tebak juga ini SMK, karena kan 121 itu rapi banget gitu. Ini cukup rapi dan seragam untuk teman-teman agar lebih teladan, dan mungkin untuk semakin seragam terhadap semua siswanya begitu. Ini termasuk kultur yang baik sih menurut aku. Nah, benar banget sih ini. Aku setuju kalau ini benar-benar menjadi kultur yang baik, karena kita di sini dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, pandai untuk manage waktu, dan pandai untuk, maksudnya kayak pandai untuk tampil rapi gitu. Iya, kita udah bahas juga ada yang kultur baik, ada yang kultur yang kurang baik. Ini merupakan sebuah pembelajaran buat kita ke depannya, kultur yang apa aja sih yang harus kita laksanain begitu. Ini mungkin sedikit pembahasan tentang kultur, pengalaman kita tentang kultur di sekolah begitu. Selanjutnya juga kita tentang ada profesionalitas guru. Mungkin profesionalitas guru itu sepertinya bisa didefinisikan seperti apa sih, Will? Nah, kalau menurut aku, keprofesionalitasan seorang guru itu kayak seorang guru yang benar-benar mempunyai wibawa untuk mengayomi siswanya gitu, Stan. Benar-benar guru yang
tidak memandang background siswanya untuk mengajar gitu. Jadi benar-benar guru yang profesional dalam hal apapun gitu. Walaupun siswa tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu, Stan. Nah, menurut Stanley juga nih aku kan penasaran gitu ya kan. Kalau menurut aku profesionalitas guru itu seperti itu. Kalau menurut Stanley gimana? Kalau aku sih profesionalitas guru tuh sebuah tingkat seberapa sih kemampuan guru tersebut dalam bentuk etika atau mungkin dalam pengajarannya seperti apa itu yang dalam dalam kelasnya seperti apa dia dapat merangkul kelasnya seperti apa begitu itu mungkin tingkat profesionalitas bagi aku. Jadi mungkin contohnya aja datang tepat waktu saat bel pembelajaran masuk, itu sebuah etika atau mungkin profesionalitas dari guru tersebut, datang tepat waktu, selesai tepat waktu, pengajarannya dan tepat, itu mungkin tingkat profesionalitas bagi guru yang baik bagi aku begitu. Kalau Nah, iya, benar Stanley bilang, karena semasa kuliah pun pasti seorang guru itu sudah belajar yang namanya manajemen sekolah, manajemen berbasis sekolah gitu ya kan. Apalagi ya, pembelajaran tentang siswa gitu, bagaimana cara melihat siswa gitu. Jadi seorang guru pasti udah terbentuk gitu rasa keprofesionalitasnya dalam mengajar gitu. Benar nggak sih, Stan? betul. Mungkin dulu Nah, Willy ada pengalaman tentang profesionalitas guru waktu di SMA? nah ya, kalau soal pengalaman banyak sih pastinya. Nah, kalau menurut aku tuh banyak menjumpai guru-guru yang benar-benar profesional di sekolah aku, karena kebanyakan guru di sekolah aku itu sekarang udah berumur gitu ya kan, sedangkan kami yang kelas 3 itu ada di lantai 3. Nah, mereka benar-benar yang sudah berumur masih semangat gitu untuk ngajar kami naik ke lantai 3 gitu. Karena nggak memungkiri juga gitu kan, banyak ada beberapa guru juga yang memanggil siswanya untuk turun ke bawah untuk belajar di lab atau belajar di apa ya, maksudnya kayak belajar di halaman sekolah yang mendukung untuk belajar gitu. Kan ada pembelajaran yang namanya pembelajaran di indoor dan outdoor gitu kan, namanya untuk mengeksplor sekolah juga gitu kan, Stan. Nah, menurut aku itu benar-benar guru yang benar-benar profesionalitas, tidak memandang uh, umur, tidak memandang dia capek atau gimana, dia mau ngajar kita di lantai 3. Nah, bukan hanya itu aja, bukan hanya kemauan seorang guru, tapi kayak banyak guru juga yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya, kayak mengayomi siswanya, membuat kelas menjadi lebih kondusif, dan membawa siswa untuk menjadi aktif, terampil gitu, Stan. Iya. Kalau Stanley sendiri gimana? Kalau profesional di sekolah Stanley dulu? Kalau aku dulu ada oknum guru yang profesionalitasnya menurut aku kurang karena kenapa? Karena dia terlambat datang masuk kelas, dia datang kelas hanya memberikan tugas, pemberian materinya kurang menyampaikan dengan baik, dan dia juga keluar masuk kelas dengan uh, kurang baik lah menurut aku karena dia izin dengan alasan yang kayak kurang masuk akal bagi kami begitu, dan cara penjelasannya sangat tidak baik buat kami. Itu hanya oknum saja sih, salah satu guru yang kurang profesional bagi aku sendiri sih begitu, Will. Oh, seperti itu. Iya sih, banyak juga kayak guru-guru yang tidak mengindahkan tugasnya gitu ya, Stan ya. Hmm, Nah, gimana kalau kita melihat question box teman-teman tentang profesionalitas guru? oke, kita lihat. Nah, ini ada salah teman kita, dia berbicara ngomong kalau kalau kebanyakan guru udah tua tapi jiwanya masih anak muda, jadi mereka ikutin tren yang ada, terus tetap up to date dengan ini orang sama ya, tetap up to date dan modern tradisional. Itu bicara tentang mata pelajaran kesenian. Selanjutnya ada karena di SMA kental sama budaya Sunda, jadi guru-gurunya bisa ngajar tentang berbahasa bahasa Sunda mungkin. Nah, ini sebuah profesionalitas yang baik buat aku karena guru-gurunya itu up to date dan bisa menjadi teman kepada siswanya. Karena kita tahu juga kan dalam kita juga kuliah sebagai calon guru kan, kita kan belajar juga gimana sih cara mengajar yang baik. Itu kan kita menjadi teman kepada
siswa kita, begitu ya Will. Kalau dari Willy tanggapan ini kayak gimana ya Will? Benar sih. Mungkin kurang lebih sama kayak Stanley. Kalau banyak guru yang sudah berumur mengikuti tren, kenapa gitu kan? Karena mungkin ke sini media untuk pembelajaran itu pasti banyak yang baru gitu. Jadi banyak guru juga yang mengikuti tren untuk memulai, maksudnya untuk mendukung pembelajaran gitu, Stan. Jadi ini benar-benar kayak walaupun mereka sudah berumur, tapi mereka tidak ketinggalan zaman gitu. Iya sih, betul. Ini mungkin salah satu contoh profesionalitas di sekolah yang baik. Mungkin juga ada di luar sana profesionalitas yang kurang baik, namun ini oknum, dan mungkin yang kurang baik tersebut juga bisa jadi diarahin oleh kepala sekolahnya, atau mungkin bisa diarahkan oleh pihak perwenangan yang ada di sekolah. Begitu ya, Will ya? Benar banget, Stanley. Nah, iya, mungkin tadi kita udah ngalamin pengalaman-pengalaman kita tentang kultur, tentang juga profesionalitas di sekolah. Mungkin Willy ingin menarik kesimpulan, apa sih sebenarnya yang kita bahas pada hari ini? Udah ngebahas dua topik gitu ya, Stan, tentang kultur sekolah dan juga profesionalitas guru. Menarik kesimpulan nih buat kita sebagai penerus gitu kan, maksudnya menjadi seorang yang guru nanti ke depannya gitu. Aku menarik kesimpulan bahwa kultur yang ada di sekolah itu mungkin ada yang baik, ada yang tidak gitu ya kan. Tetapi tergantung diri kita menempatkan diri kita di sekolah tersebut. Mungkin dengan sikap positif kita bisa ngambil hikmahnya, mau itu buruk, mau itu baik, kita ambil baiknya gitu. Jadi jadikan itu sebagai tolak ukur kita menjadi pribadi yang lebih kompeten gitu ke depannya untuk menimbulkan, maksudnya untuk mencapai pribadi-pribadi yang berperilaku yang kompeten gitu, Stan. Jadi gimana pun kulturnya, gimana pun kita nanti menjadi seorang yang profesionalitas, kita harus menjadikan itu menjadi sebuah tolak ukur kita menjadi pribadi yang lebih baik pastinya gitu, Stan. Iya. Menurut Stanley sendiri gimana dengan kesimpulan topik pembicaraan kita hari ini? Iya, menurut aku pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah, yang kita rasakan di sekolah, itu juga sebuah pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran kita di masa depan. Entah kita, karena kita kan jadi calon guru, betul kan? Kita kan menjadi guru nantinya, atau mungkin buat nanti teman-teman yang di luar sana, bukan sebagai guru, tapi sebagai orang tua, ini sebuah pembelajaran, atau mungkin buat belajar kalau di masa depan, sebagai anak kita itu baiknya seperti apa. Ini juga sebagai saran juga buat kepada sekolah yang kita udah alami, karena kan kita tahu juga pengalaman adalah guru terbaik juga kan dari sebuah kehidupan ini. Nah, mungkin pengalaman yang menarik ini juga bisa menjadi rema juga buat kita gitu. Jadi menurut aku semakin kita banyak pengalaman, semakin kita tahu tentang pengalaman ada di luar sana, itu menjadi lebih baik bagi kita sendiri. Banyak referensi, banyak masukan, banyak saran begitu dari aku. Ya. Nah, iya benar. Pokoknya dimanapun itu tetap kita harus melihat pengalaman kita juga gitu. Pengalaman adalah hal yang terbaik untuk menjadikan diri kita lebih baik ke depannya begitu. Iya. Nah, iya mungkin sekian dari kita ya, Stan. Kalau mungkin kalau ada teman-teman yang tidak berkenan dengan perkataan kami atau kurang berkenan, mohon maafkan. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam damai dari Willy dan Stanley. Bye-bye. Bye-bye.